Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang proyeksi jumlah penduduk. Kita ketahui bersama bahwa masyarakat ataupun penduduk merupakan subjek dari suatu pembangunan. Nah, oleh karena itu, jumlah penduduk merupakan satu faktor penting dalam merencanakan ataupun mendesain suatu bangunan-bangunan untuk kebutuhan publik. Sehingga kita harus bisa memproyeksikan berapa jumlah penduduk pada suatu tempat tersebut. Mengapa demikian? Misalnya seperti ini, kita ingin membangun suatu sistem penyedia air minum atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, kita mendesain bangunan tersebut pada waktu sekarang. Namun, penggunaannya adalah ketika bangunan itu jadi dan beberapa tahun kemudian. Kita ketahui bersama bahwa jumlah penduduk pada waktu yang sekarang itu pasti beda dengan waktu yang beberapa tahun kemudian. Biasanya cenderung bertambah. Nah, oleh karena itu, agar bangunan yang kita rencanakan tadi tetap bisa dipergunakan atau tetap bisa memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang, maka kita perlu melakukan proyeksi ataupun perkiraan jumlah penduduk di masa yang akan datang. Ada beberapa metode yang biasa digunakan untuk memproyeksikan jumlah penduduk. Nah, di sini yang kita bahas ada dua metode yang paling umum digunakan, yaitu yang pertama adalah metode aritmatik, yang kedua adalah metode geometrik. Nah, untuk metode aritmatik bisa dilihat di persamaan yang ada di layar. Yang pertama kita ada persamaan PT. PT itu adalah menghitung jumlah penduduk pada tahun T atau pada tahun yang akan kita proyeksikan. Lalu di persamaan itu ada P0. P0 itu adalah jumlah penduduk pada tahun dasar. Lalu ada R. R adalah laju pertumbuhan penduduknya. Dan T. T adalah periode waktu antara tahun dasar dengan tahun yang akan kita cari. Nah, begitu juga dengan persamaan untuk metode geometrik, bisa kita lihat pada layar. Jadi persamaan ini bisa kita gunakan untuk mencari proyeksi jumlah penduduk. Nah, dari dua persamaan ini, setelah kita cari nantinya, kita perlu menentukan kira-kira persamaan mana yang paling baik digunakan untuk data yang kita punya. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengikuti persyaratan yang ini. Syaratnya adalah yang pertama, mencari standar deviasi ataupun simpangan baku yang paling kecil. Yang kedua, mencari koefisien korelasi yang mendekati 1 atau koefisien korelasi yang paling besar. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita akan coba kerjakan satu contoh soal. Nah, seperti ini. Misalnya ada soal data jumlah penduduk di suatu kota A selama 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2019 disajikan seperti tabel berikut. Nah, lalu kita ditugaskan untuk melakukan proyeksi jumlah penduduk 20 tahun yang akan datang. Nah, jadi mungkin bangunannya ini diproyeksikan setidaknya bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk 20 tahun yang akan datang. Nah, kita akan menggunakan dua metode tadi. Namun dari dua metode tadi akan kita tentukan metode mana yang paling baik dan berapa jumlah penduduknya di 20 tahun yang akan datang. Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah saja, kita lihat sheet berikutnya seperti ini. Nah, saya sudah membuat tabel seperti ini. Kita tinggal mengisi. Jadi ini metodenya seperti yang di slide tadi. Ini keterangannya dan ini syaratnya. Nah, ini data di soal tadi. Penduduk kita datanya ada 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai tahun 2019 dengan di 2010 penduduknya adalah 66.789 dan 2019 77.089 jiwa. Nah, dari sini kita akan menghitung pertumbuhan penduduk menggunakan metode aritmatik dan metode geometrik. Nah, terus di metode aritmatik dan geometrik kita membuat kolom, masing-masing dua kolom. Yang pertama R. R itu untuk menghitung laju pertumbuhan penduduknya. Lalu P. P itu menghitung jumlah penduduknya. Nah, seperti itu.
Oke, saya contohkan yang pertama kita menggunakan metode aritmatik. Nah, metode aritmatik yang pertama kita mencari R laju pertumbuhan penduduk. Nah, kita bisa lihat ini persamaannya. Persamaannya adalah seperti dikali PT per P0 dikurang 1. Nah, kita masukkan rumusnya. Berarti sama dengan 1 per T, 1 dibagi T. T adalah periode waktu antara tahun dasar dengan tahun T. Nah, kita lihat di sini tahun dasarnya adalah 2010, sedangkan tahun akhirnya adalah 2019. Nah, berarti kita kurangkan antara tahun 2019, maaf, saya ulangi, sama dengan 1 dibagi tahun 2019 dikurang tahun 2010. Lalu kita kalikan kali PT dibagi P0. PT adalah tahun terakhirnya, ini kita bagi dengan P0. Maksud saya jumlah penduduk di tahun terakhir, lalu P0. P0 adalah jumlah penduduk di tahun awal. Nah, lalu kita kurungkan juga. Lalu dikurangi 1. Kurangi 1. Oke, jadi kita sudah mendapat besar laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduknya kita bisa buat dalam persen. Nah, 1,71%. Nah, jadi untuk laju pertumbuhan penduduknya ini kita merge and center ya. Nah, jadi untuk laju pertumbuhannya adalah 1,71%. Selanjutnya kita mencari pertumbuhan penduduk dengan metode aritmatik. Yang pertama, untuk di tahun kita mulai dari akhir dengan persamaan ini PT di tahun ini. Nah, PT sama dengan P0 tahun penduduk di tahun awal ini, lalu dikalikan 1 ditambah R-nya ini, lalu dikalikan T. T adalah rentang waktu antara tahun dasar dengan tahun akhir. Berarti ini tahun akhir dikurang tahun dasar. Nah, jangan lupa kita berikan kurung sesuai dengan rumus. Lalu tadi ada ini R dikali T dulu, berarti kita kurungkan. Lalu 1 tambah RT dalam kurung, kita kurungkan juga. Nah, seperti ini. Nah, dapat tahun jumlah penduduknya sama dengan yang ini. Nah, selanjutnya kita coba mencari jumlah penduduk dengan metode aritmatik ini. Nah, ini. Jadi caranya bagaimana? Caranya sama. Kita untuk tahun 2018 rumusnya sama, kita masukkan sama dengan P0. P0 itu penduduk di tahun awal ini dikali 1 ditambah R-nya ini, terus dikali rentang waktu. Rentang waktu berarti dari 2018 dikurang 2010. Kita kurungkan lagi. Kurung. Nah, seperti ini. Jadi kalau menurut metode aritmatik di tahun 2018 itu jumlahnya adalah ini 75.944. Nah, atau cara cepatnya seperti ini. Kita klik di sini di yang pertama kali kita cari. Nah, lalu kita lihat di sini. Nah, jadi sebenarnya rumusnya ini kan sama, rumusnya sama. Yang membedakan adalah
tahunnya dan jumlah penduduknya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, kita tinggal kita kunci saja variabel-variabel yang tetap. Misal contoh ini, kita lihat untuk P0 itu kan jumlah penduduk di tahun awal, berarti kan setiap sel-sel di atasnya itu kan tetap P0-nya, sehingga P0-nya bisa kita kunci. Kita tekan F4, ataupun ada yang laptopnya menggunakan F4 untuk mengunci. Lalu setelah itu tahun akhir. Nah, untuk tahun akhir ini kan berbeda-beda, tergantung pada baris yang kita ingin isi. Kalau misalnya di baris 2018 berarti tahun akhirnya di 2018. Kalau barisnya di 2014 berarti tahun akhirnya 2014. Nah, jadi itu tidak bisa kita kunci. Nah, setelah itu jumlah penduduk awal. Jumlah penduduk awal itu P0 tadi ya sudah kita kunci. Lalu R itu adalah laju pertumbuhan penduduk, juga tetap, semua tetap, jadi bisa kita kunci. Kita tekan F4. Nah, setelah itu tahun awal yang berwarna hijau ya kan, juga bisa kita kunci karena semua merujuk pada tahun awal yang sama. Jadi tinggal kita kunci ini. Nah, lalu kita enter. Nah, kita coba ya. Kita tarik ke atas. Ini misalnya tadi 75.944. Kita hapus, kita tarik ke atas. Nah, jadi sudah bisa langsung cepat, tidak perlu lama. Tinggal kita kunci beberapa variabel yang dia nilai tetap. Nah, jadi ini kita rapikan, kita hilangkan komanya karena kan penduduk tidak ada komanya ya. Kita hilangkan, kita bisa pilih ini. Nah, jadi sudah dapat hasilnya. Jadi kalau menurut metode aritmatik, laju pertumbuhan jumlah penduduk di masing-masing tahunnya seperti ini. Nah, sudah selesai untuk metode aritmatik. Selanjutnya kita mencari dengan metode geometrik. Metode geometrik caranya kita cari R-nya juga dulu dengan persamaan ini. Berarti sama dengan PT dibagi P0. Jumlah penduduk tahun akhir ini dibagi P0, jumlah penduduk tahun awal ini. Nah, lalu kita kurungkan. Kemudian pangkat 1 per T. Pangkat 1 dibagi T. T itu selisih waktu ya, antara tahun awal dengan tahun akhir. Berarti kita kurangkan 2019 dengan 2010. Nah, lalu kita kurangkan 1. Nah, sebelumnya kita buat kurung lagi, lalu dikurangi 1. Nah, hasilnya minus. Mungkin ada kesalahan. Kita coba cek. Seharusnya tidak bisa minus karena penduduknya bertambah. Kita lihat salahnya di mana ya. PT tahun akhir dibagi tahun awal benar, baru dipangkat 1 per. Oh ya, kita salah membuat kurung. Jadi kurungnya di sini. Kita lupa ya. 1 dibagi T-nya, kita kurungkan lagi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, dapat. Kita lagi pertumbuhan. Kita buat lagi dalam persen. Nah, seperti ini. Lalu kita ya. Nah, jadi laju pertumbuhan penduduk metode geometrik adalah 1,61%. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah penduduknya. Nah, menggunakan persamaan yang ini. Dari sini, bracket sama dengan PT sama dengan P0. P0 itu penduduk tahun awal ini dikali 1 ditambah R-nya ini, lalu kita kurungkan ya, kita buat dalam kurung ya. Dipangkat T adalah selisih tahun akhir
dengan tahun awal. Oke, yang dipaketkan ini ya. Oke, dapat 77.089 orang. Nah, begitu juga dengan metode geometrik bisa kita gunakan yang tadi. Jadi kita tidak perlu cari satu-satu, kita bisa langsung tarik ke atas. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat dia yang kira-kira variabelnya tetap ketika ditarik ke atas. Jadi misalnya tahun awal, semua pakai tahun awal 2010. Berarti tahun awal 2010 yang warna hijau kita kunci. F4 atau FN F4 tergantung laptopnya settingannya. Lalu R yang warna merah juga tetap, semua pakai R yang sama. Jadi kita kunci. Lalu jumlah penduduk di tahun awal yang warna biru juga kita kunci. Nah, yang tidak dikunci hanya yang warna ungu tahun 2019 karena yang di sini, yang di baris ini tahun akhirnya 2019, sedangkan yang di atasnya tahun akhirnya 2018. Nah, jadi itu tidak kita kunci. Nah, setelah itu enter, lalu kita tarik ke atas. Nah, selesai. Lalu kita komanya kita kan. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ini kan jumlah penduduk yang sebenarnya. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau menurut metode aritmatik, dia penduduknya seharusnya seperti ini. Nah, ini kan pendekatan ya, pendekatan aritmatik ya. Kalau geometrik, penduduknya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan di antara dua metode ini yang mana yang terbaik untuk data yang ada, kita menggunakan persyaratan ini. Yang pertama mencari standar deviasi yang paling kecil. Nah, kita buat di sini standar deviasi. Standar deviasi. Nah, lalu kita menentukan koefisien korelasi yang mendekati 1. Korelasi. Nah, selanjutnya kita buat tabelnya tambah di sini. Oke, nah kita coba cari ya untuk ini standar deviasi atau simpangan baku sama dengan STDIV. Nah, bisa langsung pakai Excel ya. Kita blok datanya yang aritmatik. Nah, ini adalah besar standar deviasinya. Lalu untuk yang geometrik sama dengan deviasinya. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya tidak terlalu berbeda ya, hampir sama. Tapi standar deviasi yang paling besar adalah metode geometrik. Nah, metode geometrik standar deviasinya lebih kecil, yaitu 3464,86. Jadi cuma beda sekitar 0,1 ya. Nah, lalu setelah itu kita pilih korelasinya yang paling besar atau mendekati 1, yaitu korelasi itu sama dengan korel ya, korelasi. Kita blok jumlah penduduk yang sebenarnya, lalu koma jumlah penduduk dari metode aritmatik. Nah, seperti ini. Enter. Nah, besar korelasinya adalah 0,13. Berarti mendekati 1 besar ya, cukup besar. Selanjutnya untuk metode geometrik sama dengan korel. Kita bandingkan ya dari penduduk yang sebenarnya dengan penduduk metode geometrik. Nah, kita blok. Nah, ternyata korelasinya lebih besar walaupun hanya beda sedikit 0,917. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya yang persyaratannya paling memenuhi adalah metode geometrik. Kenapa? Karena standar deviasinya paling kecil dan juga koefisien korelasinya yang paling besar. Nah, setelah itu sekarang kita selesaikan soal tadi. Kita disuruh untuk mencari penduduk di tahun 2029 ya, karena kan
20 tahun ke depan, 2039, karena dari 2019 data yang ada kita 2019, sedangkan kita mau mencari di 20 tahun ke depan, berarti di tahun 2039. Nah, tahunnya 2039. Nah, selanjutnya kita berapakah penduduk di tahun 2039? Nah, dengan metode yang terbaik, metodenya apa? Metode geometrik. Nah, caranya bagaimana? Kita masukkan ke persamaan tadi, berarti sama dengan rumusnya ini, persamaan yang ini, P0 dikali 1 tambah R pangkat T. Nah, jadi P0 tahun awal, sekarang tahun awal adalah tahun terbaru yang kita punya. Tahun terbaru yang kita punya di tahun 2019, ya kan? Berarti jumlah penduduknya yang ini, karena tahun baru, tahun yang kita miliki yang paling baru dikali 1 tambah R, laju pertumbuhan penduduknya di sini. Lalu kita ini turun, kita pangkatkan dengan T, selisih waktunya, dari 2039 dikurang 2019. Turun. Ini sudah. Oke. Kurang lagi. Nah, dapat hasilnya. Oke, dapat. Nah, jadi dapat hasilnya seperti ini. Nah, jadi sudah dapat kita hasilnya. Jumlah penduduk 20 tahun ke depan adalah sebesar 106.025 orang atau jiwa. Nah, jadi gampang kan? Tidak terlalu sulit. Kita coba cari kalau dengan metode aritmatik ya, walaupun sebenarnya bukan yang terbaik ya, tapi coba kita cari jumlah penduduknya berapa. Sama dengan tahun awal tadi, sama jumlah penduduk tahun awal adalah ini yang terbaru ya, dikalikan 1 tambah R-nya ini dikalikan selisih waktunya, ini dikurang ya, kita turunkan lagi, kita turunkan. Nah, kalau metode aritmatik hasilnya adalah 103.508. Nah, namun yang terbaik adalah metode geometrik, yaitu 106.025 orang atau jiwa. Baik, demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.